Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Azahari, mahasiswa Universitas Negeri Riau, jurusan Usaha Perjalanan Pariwisata. Dan di dalam video ini, saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya mengenai prosedur penanganan pelaksanaan tur mata kuliah Perjalanan Operasional Bisnis. Dosen pengampu yaitu Bu Nur Aini Yulia, SST M. Empar. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan prosedur penanganan pelaksanaan tur. Penanganan pelaksanaan tur ini prosedurnya diawali dengan registrasi atau booking dan terlihat seperti ini, ada gambar tahapan prosedur penanganan pelaksanaan tur. Nah, turis ini melakukan booking atau registrasi ke suatu agen tour and travel. Kemudian, agen tersebut melakukan reservasi ke beberapa perusahaan jasa atau pelayanan seperti transportasi, hotel, restoran, ataupun pelayanan lainnya. Kemudian, setelah diterima, terus tuh perusahaan pelayanan jasa tersebut, transportasi, hotel, restoran, dan other service, melakukan konfirmasi ke agen tour tersebut. Terus akan melakukan pembayaran, kemudian keluar dokumen handling. Begitu. Terus ada prosedur booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Nah, booking itu adalah suatu tindakan pemesanan produk paket wisata yang telah disetujui dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di gambar ini ada tahapan proses registrasi. Yang pertama itu ya, terlihat seperti di gambar, wisatawan melakukan permintaan atau request ke tour organizer. Kemudian tour organizer tersebut menerima permintaan wisatawan dan menjawab dan mengkonfirmasi permintaan si wisatawan tersebut. Kemudian wisatawan dan tour organizer melakukan kesepakatan atau persetujuan atas kondisi tersebut. Kemudian ada registrasi atau booking tour dapat dilakukan langsung ke tour organizer-nya ataupun melalui perantara ke perusahaan lain, tapi perusahaan tersebut menyampaikannya ke tour organizer untuk dilaksanakan. Terlihat pada gambar, di sini ada turis yang melakukan booking ke tour organizer gitu. Kemudian tour organizer itu dia menerima pemesanan dari turis itu, kemudian lalu dilaksanakan. Atau bisa juga pada gambar di bawah ini melatih travel sebagai intermediary, yaitu kantor penjualan penerima booking itu menerima permintaan turis. Kemudian di follow up booking tersebut ke Mawa Travel sebagai tour organizer yang mempersiapkan paket tour. Kemudian kedua belah pihak Mawa Travel dan Melati Travel ini telah menyetujui, telah menyepakati gitu. Kemudian Mawa Travel itu dia mempersiapkan tour dan turis pun dapat menerima paket wisata tersebut dan tinggal waktu pelaksanaannya saja. Di sini ada gambar booking dan executing itu berbeda. Penerima booking tuh dia belum tentu dia menjadi pelaksana tour. Nah, di gambar ini turis itu kan melakukan pemesanan nih ke Cempaka Travel sebagai tour organizer satu. Kemudian Cempaka Travel ini menyampaikan pemesanan tersebut kepada Kenanga Travel, dan Kenanga Travel ini dia yang mempersiapkan paket wisata atau dia mempersiapkan pelaksanaan tur tersebut. Kemudian dialah yang menjadi executing atau pelaksana turnya. Di sini ada jenis tour booking, ada dua, tentative booking dan fixed booking. Tentative booking ini dia berdasarkan jumlah peserta turnya itu, terus dia menggunakan block system tapi dia belum pasti. Gitu, nama-nama pelaksana turnya itu juga ditulis belum pasti. Yang kedua ada fixed booking, dia tuh ada jumlah dan nama peserta turnya itu dia sudah pasti, sudah tercatat. Terus kemudian ada media booking, dia disampaikan dengan lisan, bisa juga booking melalui telepon, SMS, dan internet. Yang ketiga, jaringan online ataupun sistem komputer. Di sini ada borang booking tour, ada dua bentuk. Yang pertama untuk satu orang sebagai pengisi borang, dan kedua untuk banyak orang yang diwakili oleh satu orang. Contoh borang tour itu ada dua, inbound tour dan domestic tour. Di sini ada gambar inbound tour dengan borang pendaftaran domestic tour. Yang pertama yang kita lihat, inbound tour itu dia ada tertuliskan nomor paspor gitu. Sedangkan yang domestic tour itu dia hanya dia di situ tertuliskan nomor KTP. Jadi terlihat jelas di sini perbedaannya. Nah, untuk pengisian inbound tour dengan domestic tour itu dia terdapat nama, alamat,
pekerjaan, tempat tanggal lahir. Data tersebut itu diisi sesuai dengan identitas diri dia seperti KTP dan paspor. Nah, selain data-data tersebut, terkadang perlu ditambahkan menyangkut. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan berdasarkan usia, penyakit, dan kebutuhan makanan. Dan saya di sini akan menyebutkan fungsi grup dalam paket wisata, yaitu grup leader, dia tuh pimpinan rombongan. Yang kedua, tour leader, pimpinan pengatur perjalanan paket wisata. Yang kedua ada fungsi sosial, memerlukan pelayanan lain seperti VIP, VVIP, CIP, dan menteri. Yang kedua, karyawan perusahaan penerbangan. Nah, di sini ada berdasarkan usia, yaitu lansia, perlu diperhatikan khusus kebutuhannya. Yang kedua, bayi dan anak-anak, sama juga halnya dengan lansia. Perlu persiapan yang berbeda dan kebutuhannya harus disesuaikan. Yang kedua, berdasarkan penyakit, yaitu diabetes, sakit jantung, penderita lumpuh, terakhir tunanetra ini perlu pendampingan. Kalau penderita lumpuh ini perlu disediai fasilitas seperti kursi roda. Yang terakhir itu ada berdasarkan kebutuhan makanan. Nah, kebutuhan makanan yang dibutuhkan wisatawan ini seperti apa? Apakah dia vegetarian atau apa gitu. Yang kedua ada halal. Nah, makanan halal ini disediakan untuk ataupun bagi muslim. Untuk grup sebaiknya dilengkapi dengan rooming list ataupun participan list. Nah, di sini kalau rooming list itu dia terdapat nama peserta turnya, terus sharing dia satu kamar dengan siapa, terus ada keterangan single atau twin gitu. Tapi di rooming list ini dia terdapat nama peserta sama keterangan dia single atau twin gitu tipe kamarnya. Kemudian ada partisipan list, itu terdapat nama, terus tuh jenis kelaminnya apa. Nah, di sini ada pengisian data domestic tour dan outgoing tour. Kalau domestic tour tuh dia sekitaran masih wilayah Indonesia, contohnya begitu. Gitu dia pakai di sini dia yang membedakan dengan outgoing tour tuh di sini dia pakai datanya berdasarkan di KTP gitu. Terus yang outgoing tour dia berdasarkan paspor. Nah, outgoing tour itu dia buat keluar negeri, buat keluar negara Indonesia gitu. Di situ tertulis ada nomor paspor, dibuat, dan masa berlakunya kapan. Kemudian ada incoming tour partisipan. Ini data yang diisi tuh berdasarkan visa, karena ada beberapa negara kunjungan tuh yang syaratnya menggunakan visa. Nah, kemudian ada data yang terekam dari booking dan registration diteruskan menjadi sumber referensi bagi yang pertama seluruh laporan kegiatan, yang kedua untuk service order atau request atau exchange order, yang ketiga ada borang instruksi tour, yang keempat borang reservasi tour, kelima borang aplikasi dan booking tour. Kemudian di sini ada data entry dari booking registration, itu akan tersebar secara komputerisasi untuk keperluan reservasi tour. Kedua, travel voucher dan hotel voucher. Ketiga, perhitungan harga tur. Keempat, pembayaran perusahaan perjalanan kepada hotel. Di sini ada data yang paling umum diperlukan dalam registrasi. Yang pertama, registrasi number. Nah, registrasi number ini ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Yang kedua, personal data. Nah, data dari peserta tur itu diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang ketiga, ada tour komponen. Dia tuh yang menyangkut komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang keempat, ada tour payment, prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Yang kelima, ada remarks atau special attention. Itu perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Yang terakhir, ada processing, proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Kemudian, ada dua bentuk pembayaran tour setelah proses booking. Yang pertama full advance, pembayaran full yang dilakukan setelah booking diproses dan pembayarannya secara lunas. Yang kedua installment payment, yaitu setelah di booking dia awalnya membayar DP, kemudian melakukan cicilan sampai pelaksanaan tour itu sebelum dilakukan. Selanjutnya dalam penanganan pelaksanaan paket wisata dikenal dua bentuk reservasi. Yang pertama mechanic reservation, itu dilakukan sebelum paket wisata dibeli oleh si wisatawan. Jadi masih dalam bentuk persiapan dan pembentukan produk paket tersebut. Yang kedua ada tour reservation, dilakukan setelah paket tersebut dibeli oleh wisatawan
dan belum tentu sih dikonfirmasi dan perlu direservasi lagi. Karena reservasi ini dia sebelumnya kan belum pasti, masih dalam pembentukan gitu, jadi perlu direservasi lagi. Di sini ada kolaborasi antar pemasok fasilitas dengan tour organizer. Jadi, kita bisa lihat pada gambar tersebut. Di sini wisatawan sebagai pemakai produk paket wisata dan tour organizer sebagai produsen yang membuat produk paket wisata. Di sini ada juga pemasok fasilitas yang sebagai paket wisata, komponen paket wisata gitu. Nah, komponen paket wisata ini dia termasuk restoran, transportasi, terus tuh penginapan atau hotel dan pelayanan lainnya. Menurut sistem reservasi ada dua bentuk. Yang pertama, room reservation system terdiri dari hotel, restoran, dan outlet hotel cruise venue untuk MICE. Yang kedua ada seat reservation system, pemesanan yang terkait dengan transportasi darat, laut, maupun udara. Nah, untuk sistem ini, proses reservasi ada dua bentuk. Yang pertama, secara manual atau melalui email berbentuk seperti surat biasa atau surat bisnis. Yang kedua, reservation from letter itu ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Yang kedua, ada dengan sistem komputer terdiri dari passengers atau client tour. Yang kedua, terminal sebagai perusahaan perjalanan. Yang ketiga, computer center yang mengolah data reservasi. Di sini ada media yang digunakan dalam proses reservasi tour dalam penanganan pelaksanaan paket wisata. Yang pertama, kontak personal ini dia tuh pertemuan orang yang diwakili oleh wisatawan maupun tour organizer. Kemudian melalui telepon, yang selanjutnya melalui tahap pengiriman surat yaitu email. Kemudian yang terakhir melalui surat jasa, yaitu surat borang reservasi yang dikirim melalui email. Kemudian ada sumber data ini menyangkut seperti nama sesuai KTP dan paspor. Terus tuh fasilitas ataupun pelayanan ini itu diminta untuk kuantitas dan kualitasnya. Kemudian jadwal, kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Kemudian ada jumlah konsumen yang dilayani, itu ada berapa. Kemudian pembayaran ditawarkan setelah reservasi itu udah selesai dilakukan. Kemudian ada reservasi fasilitas hotel sebagai komponen paket wisata melalui telepon dan surat email. Nah, setelah dilakukan melalui telepon, untuk memberikan kepastian harus disusul dengan surat email dan dilakukan sampai status tersebut terkonfirmasi. Nah, reservasi tour yang dipergunakan oleh perusahaan perjalanan sebagai terminal dalam sistem komputer harus sama dengan reservation form yang dikeluarkan oleh perusahaan center reservation. Reservasi ini bisa dilakukan secara online hingga status terkonfirmasi dan dapat diperoleh. Nah, reservasi fasilitas transportasi sebagai komponen paket wisata. Reservasi untuk transportasi ini bisa dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputer ataupun online. Nah, di sini ada gambar reservasi transportasi. Itu dia di sini ada terdapat nama agen tour and travelnya, terus kepada perusahaan transportasi tersebut. Kemudian ada kode untuk memudahkan pencarian. Di sini ada DEP yaitu departure, keberangkatannya kapan. Di sini ada arrival, sampainya jam berapa. Kemudian ada tanggal dan service request. Itu pelayanan bisa request gitu, atas permintaan wisatawan. Kemudian ada lokasi dan tanggal serta bulan dan tahun, dan di bawah pojok kanan itu ada authorized signature, itu tanda tangan. Reservasi transportasi dengan proses komputer atau computer reservation system. Nah, di sini ada CRT dan CRS. CRT ini computer reservation terminal. CRS itu computerization reservasi system sebagai perangkat lunak, dan CRT di sini sebagai perusahaan perjalanan yang membuat reservasi ataupun bisa menerbitkan tiket sendiri dengan membuka password yang disepakati CRS. Kemudian menerbitkan tiket, lalu setelah itu disepakati oleh CRS dengan membuka password gitu. Perusahaan perjalanan dapat bekerja secara online dalam proses reservasi ini untuk memperoleh printout reservation. Dan perusahaan penerbangan bisa melakukan pelayanan boarding pass. Kemudian ada reservasi airline, makin berkembang dengan sistem komputer yang dapat memberikan informasi mengenai berikut ini. Yang pertama, jadwal penerbangannya, kapan, keberangkatannya, terus harga tiket pun itu dia bervariasi. Kemudian ada kelas pelayanan yang dibutuhkan klien itu seperti apa. Nah, terus kemudian ada akomodasi hotel, yang terakhir masih banyak pelayanan lainnya.
Materi selanjutnya yaitu ada pengejaan abjad. Itu perlu dilakukan agar memperoleh suatu informasi ataupun nama klien terdengar jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data. Nah, pengejaan baku ini yang sering digunakan maupun dipakai sebagai berikut. Ada general, pada umumnya menggunakan Dutch dan English. Kedua, internasional. Yang ketiga, aviation call sign. Oke, sekian penjelasan materi menurut pemahaman saya sendiri. Apabila terjadi kesalahan yang saya sampaikan kepada teman-teman maupun ibu, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.